Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita, meskipun saya saat ini sudah menjadi seorang bikuni, saya masih sangat sering untuk melakukan puasa. Puasa-puasa yang menurut orang-orang katanya ekstrim, padahal menurut saya tidak ekstrim. Jadi saya sering melakukan misalnya puasa minum selama minimal 1 minggu, bahkan pernah 1 masa wasa saya minum. Hingga akhirnya ada beberapa orang mempertanyakan, "Ayah kenapa masih berpuasa? Bukannya Sang Buddha tidak mengajarkan untuk berpuasa? Bukannya Sang Buddha melarang kita untuk melakukan puasa-puasa ekstrim?" Lalu saya menjawab begini, Buddha juga memberikan puasa. Contohnya aja ketika kita berlatih untuk tidak makan setelah jam 12 siang, itu namanya berpuasa juga. Mungkin lebih dikenal dengan yang namanya melakukan Natanggasila. Beberapa orang lagi melakukan vegetarian. Vegetarian ini juga jenis puasa. Mungkin di agama-agama lain ada puasa-puasa lain. Dari puasa yang hanya makan nasi putih dan sebagainya, atau puasa hanya makan buah dan sebagainya. Masing-masing memiliki cara untuk berpuasa. Apa tujuannya puasa? Tujuan puasa sebenarnya adalah melakukan pengendalian diri. Meskipun jasmani yang dikendalikan, tetapi tujuan utamanya adalah pengendalian batin. Jadi ketika kita melakukan pengendalian diri, jasmani bisa terkendali, tapi rupanya batin tidak terkendali, itu sebenarnya sia-sia. Sampai suatu hari ada seorang umat yang penasaran dan ingin melakukan puasa dan bertanya soal puasa kepada saya. Ayah, saya ingin puasa. Puasa apa yang dapat saya lakukan? Lalu saya memberikan satu jenis puasa yang mungkin tidak umum untuk dia jalankan. Saya berikan yang namanya puasa kelapa. Puasa kelapa ini sederhana. Orang tidak boleh makan atau minum sebelum terbit matahari. Jadi kalau sudah malam ya, itu kira-kira sudah menjelang terbit matahari, itu sudah nggak boleh makan atau minum sampai nunggu matahari terbit. Nah, setelah terbit baru boleh makan atau minum setelah meminum air kelapa dulu. Hal yang boleh masuk ke dalam mulutnya sebelum makanan atau minuman lain hanyalah air kelapa. Dan saya menyuruh dia melakukannya 40 hari berturut-turut dengan sistem gugur. 40 hari berturut-turut dengan sistem gugur. Jadi misalnya sudah 20 hari lalu gagal, maka harus diulang. Dan saya hanya beri kesempatan 3 kali. Beberapa dari umat menjalankan ini. Tidak mudah. Ada yang sudah 20 hari dia menjalankan dengan penuh kehati-hatian. Kemudian hari ke-21 lupa. Dia sudah membeli kelapa. Rencananya sudah dibawa pulang ke rumah ya. Dalam perjalanan pulang ke rumah itu dia lihat warteg. Rencananya mau beli makanan untuk dibungkus. Jadi setelah minum air kelapa, dia baru makan. Rupanya habis dia tunjuk-tunjuk makanan di warteg, dia lupa kalau dia mau bungkus. Akhirnya dia makan di situ dan gagal. Itu baru 20 hari, hari ke-21 gagal. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Dia sudah 39 hari. Dan di hari terakhir, hari ke-40, dia lupa. Dia gosok gigi dulu, kemudian kumur-kumur. Meskipun tidak tertelan, air kumuran ini tetap sedikit banyak pasti akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga itu saya anggap gagal. Maka terpaksa mengulang. Apa gunanya puasa kelapa ini? Menahan diri dari apa? Sebenarnya jenis puasa yang ini hanya untuk melatih kesadaran dan kewaspadaan. Hanya satu kewajiban, yaitu sebelum Anda makan dan minum di pagi hari, Anda harus minum air kelapa. Tetapi bahkan hanya untuk bertahan seperti ini saja orang sangat sulit. Tidak mudah dan tidak semua orang bisa sukses. Bagaimana lagi ketika kita harus sadar setiap saat
setiap hari, setiap waktu. Padahal hanya untuk sadar satu hal saja sangat tidak mudah, apalagi jangka panjang. Nah, jadi puasa ini memiliki manfaat untuk kita, yaitu pelatihan dan pengendalian diri. Apapun jenis puasanya, ekstrim atau tidak ekstrim itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bagi orang yang mampu, barangkali tidak makan 49 hari pun itu hal yang biasa. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, nggak makan 1 hari saja, itu udah hampir pingsan-pingsan. Sehingga sebenarnya ekstrim dan tidak ekstrim itu kembali kepada individu masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah kita mampu melatih diri kita bukan hanya secara fisik, secara batin. Pengendalian batin dan kewaspadaan di dalam menjalani hidup kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Itu yang terpenting. Puasa bukan sekedar sesuatu yang fisik atau penyiksaan diri, tetapi adalah pengembangan batiniah kita. Dan saya masih melakukan puasa dengan tujuan agar saya mendapatkan satu ritme di dalam pelatihan saya. Kalau saya tiap hari hanya seperti ini, maka saya merasa latihan saya flat. Maka kadang-kadang saya masih melakukan puasa yang agak-agak ekstrim. Supaya apa? Supaya ada satu cita rasa yang berbeda. Karena ketika sudah berbuka puasa, itu ada sesuatu sensasi yang berbeda lagi dalam latihan kita. Ada rasa bahagia, ada rasa syukur yang berlebih dan sebagainya. Nah, jadi apapun puasa yang kita lakukan, itu bukan semata-mata hal yang fisik. Sehingga ketika ada orang yang melakukan puasa, seharusnya kita mensupport mereka untuk mereka bisa memiliki batin yang lebih terkembang. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.